Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusan dan rezekinya sehat jasmani dan rohaninya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat sabun daun bidara ruqyah. Di sini saya sudah memberi satu sampel contoh, yakni daun bidara ruqyah yang telah diekstrak menjadi sabun. Ya. Saya beberapa waktu yang lalu telah menjelaskan tentang manfaat dan khasiat daun bidara ini. Sebagaimana dalam beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya adalah manfaat dan khasiat daun bidara ini yang digunakan oleh Nabi dan para sahabat pada waktu dulu. Di antaranya adalah untuk memandikan mayat, untuk memandikan orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf, dan yang ketiga untuk memandikan atau untuk digunakan mandi pada orang yang baru selesai haid atau nifas. Nah, zaman sekarang ini telah dikembangkan banyak sekali produk dari daun bidara ini, baik itu minyak, sabun, ataupun pil, kapsul, dan lain sebagainya. Tapi pada intinya adalah yang digunakan adalah dari sabun ini, diantaranya adalah daun bidara dan beberapa bahan herbal yang lainnya. Oke, manfaat daripada sabun daun bidara ruqyah diantaranya seperti yang telah kita ketahui, untuk mengatasi berbagai macam secara medis gangguan kulit, ya, ataupun yang berkaitan dengan masalah kulit. Fungsinya untuk mengencangkan, untuk mencerahkan dan memutihkan kulit. Juga bisa digunakan sebagai pemutih, ya, dan menghilangkan segala flek, jerawat, gatal, jamur, dan lain sebagainya. Yang ketiga, manfaat yang lainnya, sabun daun bidara ruqyah ini bisa kita gunakan untuk mandi besar, ya, untuk menyegarkan, karena aroma daripada daun bidara ini sangat khas sehingga secara fisikis sangat berpengaruh pada kondisi kejiwaan kita. Dan memang sabun daun bidara ruqyah ini bisa kita gunakan kepada orang-orang yang terkena gangguan fisikis, ya. Jadi bisa dijadikan sebagai media untuk terapi bagi orang-orang yang stres, cemas, was-was, gelisah, dan penyakit psikis yang lainnya. Dan yang paling utama lagi di sini yang menjadi pokok pembahasan kita adalah sabun daun bidara ruqyah ini bisa kita gunakan untuk terapi, baik untuk diri kita maupun orang lain, mengatasi berbagai macam gangguan jin dan sihir ataupun ain. Oke, langsung saja bagaimana cara kita menggunakan sabun bidara ruqyah ini? Cara yang pertama, ya, kita bisa gunakan untuk terapi, untuk mengecek di dalam diri kita apakah ada gangguan jin, sihir atau ain. Cukup kita menghirupnya, ya, seraya membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Setelah itu kita tiupkan, lalu kita hirup saja. Hiruplah selama 1 menit sampai 3 menit. Rasakan reaksi dan perubahan yang terjadi pada diri kita. Biasanya kalau ada indikasi gangguan jin, sihir ataupun ain, maka reaksi yang dirasakan diantaranya ingin muntah, perut terasa mual, ya, ada reaksi panas pada badan kita, pundak terasa berat, kepala terasa pening, dan beberapa perubahan dari reaksi-reaksi yang lainnya akan kita rasakan, ya. Dihirup begini, terus dihirup dan rasakan. Apabila pengen muntah atau terasa mual, maka
Siapkan kresek plastik, tarik, lalu buka mulutnya, buang. Muntahkan. Ini untuk terapi diri pribadi. Bagaimana untuk terapi untuk orang lain? Boleh kita uji cobakan kepada orang lain, suruh hirup dia dengan membaca surat-surat tadi. Lalu ketika mulai ada reaksi dari waktu 1 sampai 3 menit, lalu buang. Ya, seraya kita berdoa untuk mengeluarkan segala energi negatif, aura negatif dari jin-jin zalim, jin fasik, jin kufur yang ada pada diri kita. Selanjutnya, cara yang kedua, daun bidara ini bisa kita gunakan untuk mandi, untuk membersihkan segala potensi-potensi atau gangguan-gangguan jin yang ada pada organ-organ tubuh kita. Nah, maka gunakanlah sabun ini dengan cara mengusap dan membasuh ya seluruh anggota tubuh. Ya, saya beritahu area-area yang biasa menjadi tempat persinggahan atau persembunyian jin adalah diantaranya adalah bagian kening, ya, pelipis atas, telinga, ya, pundak, ya, wajah secara keseluruhan, lalu dada, perut, bagian sayap ya, sayap kiri, sayap kanan, lalu belakang, terus bagian paha ke bawah, kaki, di sela-sela. Pada saat kita memakai sabun bidara ruqyah ini, kita jangan lewatkan sedikit pun dari setiap inci tubuh kita ini terlewati. Oke? Tetapi dimohon tidak membaca ayat Al-Quran di dalam kamar mandi yang ada WC-nya ya. Oke, cukup normal biasa kita usapkan saja, kita gosok seperti layaknya kita mandi. Lalu kita biarkan barang 1 sampai 3 menit meresap ke dalam tubuh ya, kulit-kulit kita di pori-pori. Kemudian setelah itu baru kita guyur. Oke. Nah, akan ada reaksi yang akan kita rasakan pada saat kita melakukan terapi ruqyah dengan cara mandi menggunakan sabun daun bidara ruqyah ini. Insyaallah lakukan secara rutin, secara terus-menerus. Dengan terapi sabun bidara ruqyah ini, apabila ada buhul-buhul yang ada pada tiap inci organ tubuh kita, maka insya Allah Allah akan mengeluarkan. Karena memang kita sudah ketahui khasiat dan manfaat daun bidara ini sudah tidak diragukan lagi secara medis maupun untuk mengobati penyakit non medis. Mudah-mudahan saudara-saudariku sekalian dimanapun berada, kita amalkan, kita praktekkan, dan boleh mencari sabun ini di mana saja, sudah banyak sekali ya, di toko-toko online ya, ataupun mungkin secara offline ada di sekitar lingkungan kita ya. Di sini saya hanya memperkenalkan tentang manfaat dan khasiat sabun bidara ruqyah ini sebagai satu media kita untuk membantu. Yang pertama untuk mengecek gangguan jin dan sihir. Yang kedua adalah untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh gangguan jin dan sihir. Tentunya bukan karena ini. Semuanya adalah atas izin dan ridha Allah. Media daun bidara ini yang telah diekstrak menjadi sabun daun bidara ruqyah ini hanya sekedar wasilah. Tetapi keyakinan kita hanyalah kepada Allah yang memberikan kesembuhan, yang mengatasi segala penyakit-penyakit kita adalah hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dari saya, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Warzuqna kamalal mutaba'ati law zahira wa batina ya arhamar rahimin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.